Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menayangkan rekaman hasil praktik coaching yang dilaksanakan di antara calon guru penggerak melalui Google Meet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi yang diberikan, terkhusus kepada Ibu Suharni selaku fasilitator dalam pendidikan guru penggerak. Teman-teman yang saya banggakan, pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching sebagaimana yang telah kita lakukan dalam latihan pada meeting kemarin. Pada skenario coaching yang mana saya bertindak sebagai coach atau guru, nama Heri Risdianto, kemudian yang bertindak sebagai coachee atau murid yaitu Ibu Desi Apriana, kemudian yang bertindak sebagai pengamat Ibu Zulaiha. Pada sesi coaching kali ini saya mengambil kasus yang kedua. Sebelumnya akan saya bacakan dulu prolognya. Pada saat jam istirahat, Desi terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu, seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Pak Khadin yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Ananda Desi dan menghampirinya. Terjadilah dialog atau percakapan antara Pak Khadin dan Desi. Desi, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Pak Kadin. Kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Iya, tentu Bapak selalu ada waktu. Ayo kita berbincang di gazebo di sana. Baiklah, ada apa Desi? Coba ceritakan. Begini, Pak. Belakangan ini, saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Desi capai di akhir diskusi kita kali ini, Nak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Oh, begitu. Terus, ada lagi? Saya bingung, Pak. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Boleh kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Pak. Guru tersebut kan membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau les ikut privatnya, Pak. Terus selain tidak nyaman, Nak Desi, ada hal lain yang Nak Desi rasakan? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil, Pak. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya kan saya yang selalu dapat nilai tertinggi di kelas, Pak. Jika boleh Bapak tahu ya, seperti apa sih ketidakadilan yang Nak Desi rasakan itu? Bisa tidak Nak Desi ceritakan lagi? Begini, Pak. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa ya nilai yang saya dapatkan selalu kecil? Selama ini langkah-langkah apa yang telah Desi ambil dalam menghadapi masalah ini, Nak?
Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, Pak. Jadi saya juga menduga-duga bahwa saya ini mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Oh, apakah Nak Desi pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Pak. Tapi yang saya lihat sebelum Juleha les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah Juleha dan setelah Juleha les dan saya tidak, nilai saya selalu kecil, Pak. Baik, lalu kesempatan apa yang dimiliki Desi? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus mengapa Nak Desi tidak lakukan itu? Ya itu tadi, Pak. Saya merasa takut. Nanti saya dimarahi. Itulah, Pak, mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Apakah guru tersebut pernah marah, Nak? Gimana ya, Pak? Sebenarnya sih gurunya baik. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru tersebut. Kenapa kamu tidak coba saja? Itu kan nanti akan membantu menyelesaikan masalahmu, Nak Desi. Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa kira-kira yang ingin Nak Desi sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya kan tidak ikut les. Saya tanya, apakah kalau tidak ngikut les akan mempengaruhi nilai saya? Kemudian saya ingin konfirmasi alasan saya kenapa mendapatkan nilai kecil. Bagus, Nak Desi itu. Ayo lakukan, Nak. Selain itu, apa kekuatan yang Nak Desi miliki sehingga Nak Desi merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini, Pak, saya sebenarnya dari kelas 7 itu selalu jadi juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar, rajin tiap malam, kemudian mengulang pembelajaran secara terus-menerus. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang saya miliki. Tapi kan akhir-akhir ini, sejak saya masuk ke Pelatda Bali untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan, Pak, karena kegiatan Pelatda ini sangat intens, harus membuat saya bolak-balik dari Bandar Lampung ke Bali seminggu 3 kali. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajar Nak Desi? Sepertinya iya sih, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur aja. Nah, coba Nak Desi pikirkan kembali tentang nilai-nilai yang sudah Nak Desi ceritakan tadi. Apakah disebabkan Nak Desi tidak ikut les atau karena kurang belajar? Benar juga ya, Pak. Mungkin karena ini deh, saya jadi tidak fokus dalam belajar. Jadi apa yang akan Nak Desi lakukan sekarang? Saya akan tetap, Pak, bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Dan selain itu, saya juga akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saat di Pelatda. Karena jujur, Pak, menjadi atlet nasional adalah impian besar saya, Pak. Bagus sekali tuh Nak Desi solusinya. Terus kira-kira ada apa lagi nih yang Nak Desi lakukan? Mungkin untuk ikut les saya rasa tidak bisa, Pak, karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya kayaknya bisa meminta bantuan kawan saya yang lain untuk mengajari saya, Pak. Kebetulan dia ikut les privat ibu tersebut. Nah, selanjutnya apa nih rencana Nak Desi dalam mencapai tujuan yang Nak Desi cita-citakan tersebut? Yang pertama saya yang pasti akan menemui guru mata pelajaran itu, Pak, mau konfirmasi. Kemudian setelah itu saya mau bertanya juga tentang jawaban tes ulangan saya. Dan yang terakhir
Mungkin saya harus buat jadwal kegiatan ya Pak untuk mengatur kegiatan belajar latihan saya. Bagus sekali Nak Desi. Bapak sangat menyukai rencana-rencana yang Nak Desi paparkan itu. Kemudian komitmen apa nih yang Nak Desi lakukan untuk menjalankan rencana yang telah Nak Desi sampaikan tadi? Besok ya Pak, besok kayaknya saya akan menemui guru tersebut. Saya kemudian akan membuat jadwal baru tentang kegiatan belajar saya di rumah. Lalu siapa nih yang Nak Desi mintai bantuan menjalankan komitmen Nak Desi ini? Saya akan meminta bantuan kepada Esa Pak. Beliau kan yang ikut les sama guru tersebut gitu loh. Selain itu saya juga minta waktu Esa nanti untuk mengajarkan saya tentang yang saya tidak tahu, Pak. Nah, sepertinya itu sangat baik tuh untuk Nak Desi lakukan, sekaligus Nak Desi juga bisa berteman akrab dengan Nak Esa tentunya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya masuk kelas dulu ya, Pak. Bel kelas sudah berbunyi. Sama-sama Nak Desi, Bapak juga akan mengajar nih di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya Nak. Iya Pak. Terima kasih. Nah teman-teman semua, begitulah praktik dari coaching antara saya selaku guru dan Ibu Desi Apriana selaku murid, dan yang telah diamati secara khusus oleh Ibu Zulaiha dan teman-teman yang lain tentunya dalam layar meeting ini, yang mana saya perlu jelaskan kembali bahwa yang kami praktikan adalah kasus nomor 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Suwarni. silakan Bu Zulaiha. Baik, terima kasih Bu Suwarni atas waktunya. Setelah saya mengamati coaching Pak Kadin dengan Bu Desi, cukup jelas dan tirtanya terpampang nyata, Bu. Jadi di situ tujuannya jelas, ingin membantu dari Nak Desinya, kemudian identifikasinya juga jelas, runtut rencana aksinya juga, dan bertanggung jawab. Dan di sini dilihat bahwa saja Pak Kadin tidak langsung menghakimi, maksudnya tidak langsung mengambil andil memutuskan masalah yang dihadapi oleh Bu Desi, tapi melainkan memberikan jalan keluar supaya Bu Desi Desi sendiri yang bisa memutuskan masalah itu sendiri. Jadi yang coachingnya yang menemukan solusinya gitu. Dan sebagai coach buat saya cukup baik sekali gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Zulaiha atas pengamatannya.